Oh iya, ada satu kata-kata soal kebiasaan, kedisiplinan, dan mental nih yang saya catat terus sampai hari ini. Itu jangan benarkan kebiasaan, tapi biasakan sesuatu yang benar. Dan orang tua saya berkata sebuah kalimat yang super duper simple. Apa itu Kak? Beliau cuman berkata, kalau mau dengerin orang terus, dalam tanda kutip hinaan, mau sampai kapan kita di belakang? Wow, oke. Oke. Halo, selamat datang buat kakak yang satu ini di podcast pertama kita. Sebelumnya, ini ada podcast perdana kita Kak. Jadi, tentu spesial banget sih sebagai tamu perdana. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Boleh perkenalan dulu nggak sih ke teman-teman kita yang ada di Oke, sini? boleh. Halo teman-teman, kenalin aku Abimanyu Mukti Prasetyo. Sekarang masih menjabat jadi Ketua OSIS SMA Smart Cibinong masa bakti 2025-2026. Itu aja sih perkenalan singkat kita. Singkat aja ya Kak, santai aja. Benar. Oke, sebelum kita masuk ke topik-topik, kira-kira kakak ini ada nggak sih cerita-cerita menarik dulu nih selama menjadi siswa di Smart Cibinong kayak gitu tuh? Oke. Kita cerita singkat dulu ya. Iya. Dari awal masuk kelas 10. Boleh. Sebenarnya bisa dibilang kita ini bukan siswa pindahan, bukan siswa baru yang spesial ya. Kita hanya siswa yang terlambat daftar aja, yang ketinggalan. Menarik tuh Kak. Ketinggalan dulu namanya masih PPDB ya. Ketinggalan PPDB, kalah persaingan negeri, ya kita akhirnya terlambat masuk sini. Dan bisa dibilang itu salah satu cerita menarik yang kenapa bisa ngebawa diri saya sendiri sampai hari ini. Oke. Karena itu tadi nggak ikut MPLS dan merasa, wah ternyata keren ya jadi orang yang punya kemampuan untuk mengorganisasikan sebuah acara tuh. Betul. Keren nih, bisa nyambut orang-orang, bisa bikin nyaman di tempat yang baru, itu luar biasa. Betul. Mulai dari situ, barulah di SMA Smart Cibinong ini, wah kita mulai merapat deh ke kakak-kakak kelas kita, kakak-kakak alumni yang luar biasa membanggakan, yang prestasinya jauh lebih dari saya, pengalamannya lebih luas lagi, yang bisa dibilang itu jadi role model yang realistis bagi saya. Yang depan mata saya langsung, oh ini role model saya. Oke. Berarti itu jadi kesan pertama ya waktu masuk ke Smart Cibinong. Bener. Itu menurut saya berat gak sih Kak? Kan kalau orang-orang tuh kalau habis ketok negeri, Iya. negeri nih kayak aduh ketok negeri gimana nih gitu. Terus terpaksa masuk SMA swasta, pasti berat banget dong. Iya. Kira-kira perasaan kakak sendiri waktu masuk ke SMA Smart Cibinong gitu, habis ketolak negeri, itu gimana sih? Ya gimana ya, bisa dibilang pasti sakit, pasti nyesek. Jujur itu nyesek banget. Buat sharing aja nih, kemarin itu di PPDB Jakarta, itu ketolaknya bukan soal nilai, bukan soal jarak rumah, tapi soal umur. Umur yang beda sebulan. Dan itu luar biasa nyeseknya, minta ampun, kalahnya di umur. Terus ya udah gitu nyoba SMA swasta yang dekat rumah pun kuotanya pada full. Dan ya udahlah, kita coba menjelajahi bumi ini. Coba kita keluar zona nyaman dulu. Kita keluar, nyari. Dan kebetulan namanya itu Cibinong. Yang bikin orang penasaran. Oh, betul. SMA Smart Cibinong. Cibinong bagian mana nih? Dan setelah nyoba nyari-nyari, nyoba berangkat ke sini, ternyata daerahnya daerah Kelapa Nunggal. Ya lumayan jauh, cuman bisa dibilang gak nyesel. Luka di hatinya udah mulai sembuh. Karena memang dikasih ruang yang luar biasa banyak sama sekolah, didukung sama bapak ibu guru, ya alhamdulillah
hal-hal kecil kayak gitu dan hal-hal besar yang nantinya akan diberikan itu nutup luka-luka lama kita. Wow. Mulai ketolak negeri, ketinggalan kota swasta itu Ya, udah ya, nggak jadi betul. kepikiran lah. Pasti sakit banget sih karena kan takdir ya lahir. Bener. Gak mungkin kan orang bisa nentuin, oh mau lahir hari ini, pasti itu takdir dari Tuhan dan udah ada terjadwal lah istilahnya lahir kapannya. Oke, kalau dilihat-lihat ini dari timeline kakaknya sendiri, Oke. sekarang kakak sendiri kan menjabat sebagai ketua OSIS periode 2025-2026. Betul. Sebagai ketua OSIS, kira-kira tuh kakak tuh ada nggak sih motivasi tersendiri? Ah, pengen jadi ketua OSIS. Kalau tadi kan karena melihat kakak-kakaknya yang keren-keren nih. Nah, selain itu kan kira-kira pasti ada dong dorongan-dorongan yang wah banget kira-kira nih kayaknya. Iya. Ada nggak sih? Sebenarnya gini, dulu itu bisa dibilang saya dari SD sampai SMP jujur bisa dibilang agak-agak kalau bahasa anak Gen Z sekarang kan nerd ya, agak-agak Oke, nerd yang kacamataan, Yap. berangkatnya paling pagi, pulangnya sesuai jadwal, nanti bawa bekal. Nah, bisa dibilang saya agak nerd dan agak memang masuk ke dalam julukan tersebut. Dan di SD dan SMP itu saya mengalami kasus bullying yang lumayan bikin traumatis dan ya sebenarnya nggak perlu diceritain hal-hal yang sakit begitu. Oke. Cuman itu mungkin salah satu hal yang mendorong saya dan ada salah satu bahasa yang mengutuk saya. Oke. Ini sorry ya agak kasar tapi kita bicara no aja problem, ya. Oke. Santai aja kita. Lu 12 tahun di negeri 12 tahun di swasta mau jadi apa? Lu nggak lolos seleksi negeri, kalah. Lu mau bangun prestasi apa di swasta 12 tahun mau jadi apa? Belum lagi nanti kalau PTN, lu yakin keterima PTN? Itu pertanyaan seseorang yang menanyakan itu kepada saya waktu saya duduk di bangku kelas 3 SMP. Terus saya belajar. Saya cerita ke orang tua saya. Dan orang tua saya berkata sebuah kalimat yang super duper simple. Oke, apa itu Kak kira-kira? Beliau cuman berkata, kalau mau dengerin orang terus, dalam tanda kutip hinaan, mau sampai kapan kita di belakang? Wow, oke. Oke, jadi Betul. gini, selama kita masih dengerin cacian orang, hinaan orang, kayak nanti gue diledekin nih, nanti aduh si circle ini ngomongin gue nggak ya? Mau sampai kapan kita maju? Kalau saya sendiri, jujur pribadi, pasti masih agak, aduh nanti diketawain nih, aduh malu deh, jangan kebanyakan jam terbang nih, Betul. jadi bahan omongan nih. Betul. Cuman setelah dipikir-pikir benar apa kata orang tua saya, mau sampai kapan kita dengerin ucapan orang yang notabene hinaan, yang ngebuat kita selalu ngestak di situ, takut untuk melangkah keluar. Oke. Gitu sih. Cukup dalam ya perkataannya. Iya. Pasti kan orang tua tuh kadang-kadang pengennya kita maju gak sih? Bener. Karena gak ada yang orang tua gitu pengen kita stuck di situ-situ aja. Iya. Dan untuk korban bullying sih kayaknya menurut saya itu udah wow banget sih. Iya. Karena rata-rata ya ada beberapa orang yang bisa memanage. Setelah dibully ada orang yang mungkin bahasa kasarnya bunuh diri dia. Iya. Bunuh diri berusaha untuk mati. Tapi sebagai orang yang dibully lalu bangkit menjadi orang yang lebih percaya diri, itu adalah suatu yang wah banget sih menurut saya. Dan Kamanyu ini terkenal sebagai orang yang aktif di organisasi. Alhamdulillah. Karena emang orang-orang gitu ya ngelihatnya ya, jujur kayak pada wah Kamanyu ini keren banget. Bahkan nih teman saya sendiri kalau lihat Instagram Kamanyu sendiri ya, itu tuh kayak wah keren banget sih dia bisa ikut organisasi di luar, ke DPR, ke DPD, MPR dan lain-lain. Wah pengen nih kayak gini. Cuman banyak banget Kak orang-orang yang emang nggak punya lapangan. Kira-kira ada nggak sih Kakak tuh kayak punya saran lapangan-lapangan untuk orang-orang yang pengen maju kayak Kakak gini nih? Kan pasti orang-orang kan kayak mikirnya pengen nih
kayak Kamanyu Oke. ikut organisasi banyak. Iya. Tapi ngapain ya? Di organisasi ngapain ya? Terus harus kemana ya? Ngapain ya? Pasti dong orang kayak gitu banyak kan. Banyak. Dan boleh gak sih berbagi sedikit informasi biar orang-orang tuh bisa ikutan jejaknya Kak Manyu nih? Oke, boleh. Ini sekalian promosi IG boleh nih? Boleh, aman banget. Boleh. Nanti Aman teman-teman banget. cari aja IG-nya Abimanyu Mukti Prasetyo, itu langsung muncul. Dicari yang pakai baju putih profilnya. Oke, baju putih teman-teman ingat ya. Oke, gini, kita kan tadi ngebahas soal maju dan organisasi ya. Betul. Tipsnya atau saran dari saya sendiri, itu pertama berani mencoba. Betul. Gini, ketika kita berani mencoba, urusan benar salahnya akan ada orang yang ngekoreksi. Pasti. Iya, pasti kan, pasti akan ada yang backing. senior yang bakal Bener. koreksi. Karena organisasi tuh nggak bakal putus sama Iya. senior-senior. Nggak mungkin kita naik nih jadi ketua OSIS. Udah ketua OSIS yang lama ninggalin kan nggak mungkin. Betul, kadang-kadang mereka masih datang, Iya. masih mengawasi gitu ya. Nah, itu. Jadi kita coba beranikan diri aja dulu. Join yang simpel-simpel. Mungkin dari pengurus kelas, kebagiannya seksi kebersihan Kak. Ya udah nggak masalah. Teman-teman tekuni, teman-teman dikasih jabatan itu bukan reward. Oke. Jabatan itu keharusan yang bikin kita nambah beban. Nih, Oke. gini, kita udah kadang kan kita apalagi Gen Z ya. Gen Z tuh suka banget ngebahas mental health. Beban yang kita lewatin sehari-hari itu harus ditambah sama beban organisasi. Oke. Karena apa? Karena kita punya jabatan. Nah, kalau kita nggak punya jabatan kan nggak mungkin dapat beban organisasi. Betul. Jadi itu reminder yang pertama sih itu. Kalau jabatan tuh bukan sebuah hadiah, bukan sebuah titipan yang nih, lu keren nih, lu jadi ketua OSIS. Nggak gitu. Jadi ini benar-benar diamanahkan, kita harus laksanakan sebagai bentuk kewajiban. Oke. Nah, terus kalau udah mencoba berani dan udah mencoba sadar, berani dari organisasi kelas, naik ke MPK OSIS di sekolahnya. Gak usah harus jadi ketua MPK, ketua OSIS dulu. Ketika kita berani untuk tampil, itu masyarakat akan melihat, oh ini layak nih jadi pemimpin nih. Kita nggak usah mencalonkan diri untuk jadi ketua MPK atau ketua OSIS, akan direkomendasikan untuk maju. Berarti ada orang yang emang memperhatikan kita dan Iya. menunjuk kita ya gitu ya. Pasti, masyarakat tuh pasti akan memperhatikan kita. Jadi pertama udah berani nih, orang-orang bakal, oh bagus nih, pemimpin yang berani nih, langsung rekomendasikan. Udah masuk di sekolah dan mulai coba keluar, ikut acara, ya mungkin sekarang kan banyak acara ya di DPRD Kabupaten Bogor, di MNC University atau di tempat manapun itu kan pasti ada ya. Prestasi yang kampanye tuh. bisa dibilang. Ya begitu deh. Karena itu tempat-tempat yang pernah saya lalui, jadi itu aja yang saya sebut. Berarti ngomongin ini nih, yang ditunjuk gitu. Berarti kalau di politik itu kayak orang-orang yang terlihat ya nyaman, baik, kayak KDM gitu ya. Dia tidak mencalonkan tapi orang-orang banyak yang menginginkan dia sebagai presiden di tahun 2029. Oke. Dan kalau ngomongin soal kewajiban dan mental health, banyak kan ya Kak orang-orang yang harusnya mereka melaksanakan kewajiban, tapi mereka tutupi dengan wah, mental saya udah gak kuat nih, mental saya udah lemah banget gitu. Kayak aduh, udahlah pusing banget, ini tuh harusnya nggak dilaksanain nggak apa-apa gitu. Iya. Udah nggak apa-apa, mentalnya udah nggak kuat ini gitu. Gimana itu Kak? Kira-kira kan pasti orang-orang tuh kayak banyak yang resah dong. Dan itu kayaknya jadi salah satu masalah di Indonesia ini nggak sih? Sebenarnya balik lagi ya, mental itu kan bisa ke diri masing-masing ya. Batas kesehatan mental kan orang beda-beda. Bisa dibilang saya dicaci maki hari ini, saya drop. Nah, Tristannya enggak kalau dicaci maki. Nah, gimana cara apa ya, bisa dibilang pemimpin tuh nggak mikirin mental health sebenarnya. Ketika kita udah punya jabatan,
berarti jiwa raga kita harus sudah tok. Oh, gua kok yang mau maju. Oh, gua kok yang diamanahkan. Kenapa gua nggak bisa? Gitu. Pemikirannya harus gitu. Jangan, oh, gue dipercaya emang karena gue bisa. Jangan ada kepikiran, oh, gue mah emang dipercaya, gue dipilih karena emang gue keren, emang gue bisa. Jangan pernah kepikiran begitu. Tapi pikirannya harus selalu merendah. Oh, gue dipercaya nih. Apa yang harus gue lakuin ya? Gitu sih. Jadi sebenarnya apa ya? Mental tuh bisa dibilang kita yang ngebangun. Dari mulai kedisiplinan, kebiasaan. Oh iya, ada satu kata-kata soal kebiasaan, kedisiplinan dan mental nih yang saya catat terus sampai hari ini. Itu jangan benarkan kebiasaan, tapi biasakan sesuatu yang benar. Oke. Iya, itu soal Kebiasaan nih. kebiasaan yang sebenarnya bisa ngebangun mental kita juga, kata-kata begitu. Karena kebiasaan buruk yang dibiasakan. Nah, kadang kan kita nih misal ya nanti nunda-nunda. Sesimpel lipat selimut ketika kita bangun tidur tuh, nantilah pulang sekolah lah, nanti malam lah, nanti mau tidur dipakai lagi. Betul. Nah, itu bakal jadi kebiasaan banget sih, Kak. Saya juga gitu kadang-kadang kayak udahlah, tinggalin aja dulu mandi. Iya. Terus sampai pulang sekolah masih tetap begitu. Karena emang dasarnya mungkin ya beda lah sama orang-orang yang mungkin zaman di hidupnya dulu. Harus sendiri-sendiri, mandiri. Mungkin kan hidup kita memang ada orang tua dari kecil. Jadi mungkin habit ya, Kak. Iya. Cuman itu bisa jadi kunci dinilainya seorang pemimpin. Sebatas ngeberesin tempat tidurnya. Bukan kamar ya, tempat tidurnya. Jadi ketika kita bangun, kita sadar sekeliling kita ada bantal, guling, selimut. Iya. Atau kadang ada yang pakai boneka. Betul. Oke. Nah, kita sadar nih, ini teman yang mendampingi kita tidur dan masih diizinkan untuk kita melihatnya ketika kita bangun. Oke. Nah, kalau kita nggak beresin, nantilah gampang lah. Gimana tugas-tugas yang besar? Gimana mau jadi ketua pelaksana A, ketua pelaksana B, mau ikut event A, mau ikut event C. Sedangkan sebatas kasur, boneka nih mau digeser aja nih ke sesuai tempat awalnya. Nantilah, gampang lah. Itu nggak bisa. Gimana mau memulai hal-hal yang jauh lebih besar? Itu sih. Berarti kesimpulannya tuh dia tuh yang kecil bisa, yang besar belum tentu bisa. Tapi kalau kan ada orang yang beberapa ya seperti itu, ada orang yang bilang gini ya, Kak, yang kecil bisa, yang besar belum tentu bisa. Tapi kalau yang besar bisa, apakah yang kecil juga pasti bisa? Nah, itu statement yang menurut saya agak bertentangan sama pendirian saya. Karena kan sejujurnya ya, kalau dilihat itu ya, Iya. ada orang yang hal kecil bisa, dia hal besar belum tentu bisa. Oke. Tapi ada juga orang yang melaksanakan hal besar tuh kayak hal mudah bagi dia, tapi kebiasaan kecil seperti tadi bahkan sekedar merapikan piring setelah makan, itu kadang-kadang orang-orang udahlah, ditinggalin aja lah. Dan padahal itu di luar negeri itu udah jadi kebiasaan normal kan ya. Bener. Banyak banget sih orang-orang. Itu kayak gimana kamu? Ini menurut keyakinan saya ya. Iya, Kalau kata Mas oke. Panji kan biar nggak salah harus menurut keyakinan saya. Oke. Kalau menurut keyakinan saya, ketika seseorang memulai dari hal kecil, dia bangun tidur, beresin tempat tidurnya, dia setelah makan, dia mencuci piringnya, dia sepulang sekolah meletakkan sepatunya di rak sepatunya, Betul. kelak dia akan lebih jauh teliti ketika mengerjakan sesuatu yang besar. Oke. Karena dia ingat, kalau bahasa orang Jin tuh muscle memory ya. Muscle memory, Iya. dia back lagi. Oh iya ya, gue bangun tidur harus ngeberesin tempat tidur gue. Habis makan, gue harus nyuci piring gue. Oh, gue pulang sekolah, sepatu gue harus ditaruh ke rak sepatu lagi nih. Iya. Nah, ketika dia punya event besar juga, dia akan gitu. Misal kita ambil pensi. Oke, pensi nih. Oke, kita bikin pensi. Semua panitia kumpul. Ketika orang yang memulai dengan hal kecil, dia tahu PJ acara kamu harus
A, B, C, D, E, F, G. Detail. Dokumentasi saya minta banner ini. Detail. Nah, berbeda dengan orang yang memulai dengan hal besar. Jadi gini, kalau orang yang memulai dengan hal besar, pensi gue meriah, dananya ketutup, sponsornya di mana-mana, tapi kita lihat di internalnya. Oh ya berarti. Iya, internalnya jangan. Iya. Berarti dia ibarat ya, dia teliti dengan hal kecil. Ketika dikasih hal besar, dia akan tetap teliti. Iya. Tapi ketika diteliti di hal besar, hal kecil akan tertinggal. Iya. Oke. Itu apalagi panitia atau organisasi itu sering kali melupakan internalnya. Jadi sibuk, prokernya gede-gede semua. Jabatan sama ketua OSIS A, B, C, D, F, G. Tapi giran ditanya, ini singkatan sekbid lu apa? Lu tahu nggak? Apa ya? Tunggu. Guess singkatan nama sekbid kalian apa ya? Sekecil itu loh. Tapi prokernya gede banget ketua OSISnya. Oke, berarti dia ya sekedar gua yang penting punya proker. Iya. Yang penting gua kelihatan nih di masyarakat gua wow. Tapi ketika teman-temannya nanya, ketua OSIS lu udah ngasih apa? Nah, itu sama aja nggak sih Kak? Kayak orang yang berbicara tanpa data. Jadi Nah, dia tuh itu. berbicara tanpa data. Banyak banget nih anak-anak zaman sekarang kayak bicara tuh tanpa data. Kayak ya udah apa adanya aja bicara. Bahkan beberapa minggu sebelumnya ada beberapa debat ya antara mahasiswa dan antara siswa-siswa. Itu mereka dikatain Anda tidak punya angka, Anda tidak boleh berbicara. Bener-bener saya nonton. Itu dinotis banget sih. Saya juga menotis itu karena iya juga. Tapi dalam kata-katanya kalau nggak punya data, ya mau ngomong apa? Iya, benar. Terutama debat, Anda bakal ngawang-ngawang. Ibarat kata Anda mau ngerjain suatu perumusan masalah, Anda nggak nulis, ya udah Anda ngawang aja gitu. Itu tuh jadi masalah besar banget gak sih kalau di dalam internal OSIS sendiri ya? Kalau di internal OSIS sendiri, kejelasan data tuh perlu banget. Kayak kita untuk ngebikin satu event sekecil apapun, misal kegiatan pagi yang hanya 1 jam. Iya. BTW ini sambil ngejelasin ke teman-teman ya, di SMA Smart Cibinong punya kegiatan pagi dari jam 7 sampai jam 8. Iya. Jadi itu sesimpel kegiatan pagi 1 jam. Kalau kita nggak punya data kelengkapannya, siapa yang jadi MC, sound letaknya di mana, jumlah mic aktif berapa, Iya. oh kita nggak bisa asal jalan, nggak bisa. Betul. Nih morning speed jalan hari ini, kegiatan pagi langsung gaskan, nggak bisa. Iya. Emang data sepenting itu, mau di luar, eksternal, mau internal tuh butuh banget. Iya. Validasi data itu. Dan saya tuh sebenarnya mention nih. Iya. Ada mention perkataan kayak ngapain jadi OSIS? Banyak banget yang ngomong gitu kayak Oke. ya udahlah ngapain jadi OSIS, OSIS juga kayaknya kerjanya gitu-gitu aja. Oke. Tapi dia itu kan di sisi lain ngaruh ke profil kita dong. Iya, benar. Sebagai seorang siswa untuk masuk ke dunia perkuliahan, dunia pekerjaan tuh ngaruh sih menurut saya. Iya. Dan tanggapan kakak untuk orang-orang yang berbicara seperti itu tuh ada nggak sih kayak mereka tuh ya udah kayak OSIS ngapain toh, cuman gitu doang. OSIS ngapain sih? Kayak cuman kerja-kerja gitu, jadi babu guru istilahnya. Iya. Dan menurut saya soal babu guru itu nggak tepat banget sih kak, karena ada beberapa hal yang emang kita mau didik dan kita bangun, bener kan? Nah, menurut kakak sendiri tuh dia tuh ngaruh nggak sih OSIS tuh ke dunia perkuliahan, dunia pekerjaan, dan apa ngaruhnya gitu kak? Oke. Ini sharing sedikit ya soal keseharian ya. Gini. Jadi saya itu lagi coba ngebangun sebuah organisasi atau komunitas yang di bawah naungan atas nama saya pribadi dan salah satu teman saya. Bisa dipromosiin sekalian nih buat teman-teman yang mau ikut. Oh masih draft, Masih draft. Kirain udah jadi. Masih draft sampai saat ini masih draft. Sama salah satu teman saya, kita lagi coba gandeng beberapa
komunitas yang ada di Kelapa Nunggal ini. Dan ketika saya membrandingkan diri saya sendiri, halo, saya punya organisasi nih, mau coba kontrak nggak? Mau kerja sama nggak? Iya. Orang-orang komunitas lain, sorry, sebelum kita tanda tangan kontrak, lu siapa? Pasti. Iya kan? Pasti dia melihat profil nih. Lu Ada siapa? yang ditandain dari orang-orang gitu. Apalagi dengan gaya-gaya kita, hai, yang nggak punya pengalaman misalnya, misal saya nggak punya pengalaman organisasi, pengen diriin organisasi. Iya. Dia datang, halo, hai, kita punya proposal nih, boleh tanda tangan nggak? Kan nggak ngerti step by stepnya. Udah kayak orang mau nipu Iya, ya. iya. Nipu anggaran. Nah, itu jujur penting banget ketika orang nanya, lu siapa? Ketika kita masuk organisasi dan dijawab lu siapa? Wah, ini tim IT-nya ada yang telepon nih. Itu sih penting banget menurut saya pribadi ya. Apalagi walaupun OSIS di brandingnya babu, menurut saya lu babu tapi lu belajar. Oke. Saya nggak menyalahkan orang-orang yang mengatakan OSIS tuh babu sekolah. Saya menerima semua keberagaman yang ada, jutaan pendapat yang masuk pun oke, sepakat. Gitu. Berarti orangnya demokrasi. Demokrasi banget. Dan jujur itu penting banget ketika saya coba melangkah keluar, bikin organisasi sama salah satu teman saya. Bisa dibilang ketika kita ditanya, lu siapa? Betul. Oh, perkenalin, saya Abimanyu Mukti Prasetyo. Oke. Dengan pengalaman gini, mau coba ngajak kakak yang saya harap juga memiliki pengalaman organisasi yang luar biasa buat bikin organisasi ini bareng-bareng tumbuh bersama. Orang akan lebih, boleh juga lu, serem juga lu. Gue akuin gitu kan. Tentu pasti di balik perkataan-perkataan yang mengajak gitu. Pasti ada tren-tren ya dong. Iya. Saya kayak yang sebenarnya saya juga sebagai seorang, walaupun seorang host di sini ya. Iya. Saya juga punya mimpi, Kak. Mimpi untuk apa? Untuk menjadikan orang Indonesia ini bermindset maju. Oke. Tuh, kita mungkin berbeda atau mungkin sama ya pemikirannya. Tapi menjadi seorang warga negara yang maju itu kan dapat merubah negara. Iya. Karena sejatinya pemerintah itu berasal dari rakyat. Bener. Pasti diangkat dari rakyat juga. Dan rata-rata kemiskinan itu karena tidak punya kerja. Iya. Toh katanya S1 itu gak dapat kerja apa-apa. Ada beberapa, tapi ada, nyatanya ada, faktanya ada beberapa orang yang punya pekerjaan wah gitu dalam S1 aja. Iya. Gaji bisa 20 juta. Bener. Mungkin menurut saya skill ya. Nah, di balik skill itu by the way ya, ada nggak sih kayak OSIS nih ngajarin skill apa gitu supaya di kehidupan berkelanjutan ini kita tuh bisa bertahan hidup, gak cuma jadi orang yang bergantung. Apalagi banyak lah sekarang yang kalau mau masuk politik itu pasti dikatain Anda itu cuma jadi badut politik. Ketika Anda tidak sejalan dengan pemerintah, Anda akan diusir gitu. Tentu dong. Nah, di OSIS ada nggak sih kayak buat kita tuh berkelanjutan gitu, kayak punya pendirian, terus punya skill gitu. Kalau ini tadi mau highlight dulu yang lagi viral. Sekarang kalau orang-orang penghuni warga TikTok asli, kalau saya lihat pemerintah posting apa, komennya mana 19 juta lapangan pekerjaan. Betul. Sekarang gini, kita kalau masyarakat kita masih beranggapan bahwasannya anak muda yang memilih OSIS, anak-anak muda yang memilih organisasi di luar itu masih dianggap apaan sih, mau aja jadi babu disuruh-suruh. Itu mau sampai kapan? Di mana tempat anak muda untuk mengembangkan skillnya? Oke, nih. Sedangkan untuk dunia pekerjaan itu kan jelas butuh skill, jelas butuh setidaknya magang lah, pernah magang di mana, berpengalaman berapa lama, kayak timeline di selama berorganisasi ya.
pasti akan tetap dilihat. Mau Betul. gimana pun mau di apa pertambangan minyak pun CV kalian akan dilihat. Pasti. LinkedIn kalian bakal dibuka. Bahkan mungkin mau daftar jadi parkir resmi yang di Iya. itu. Iya. Mungkin mereka juga bakal ditanya Pasti. pengalaman kalian apa, terus sekolahnya jenjang sekolah di apa. Itu sih, itu bisa banget di OSIS itu jujur, dan di organisasi lain. BTW for your information ya teman-teman. Saya ini orang yang bisa dibilang dari organisasi aja udah lintas jurusan. Oke. Dulu itu saya dipercaya jadi salah satu anggota majelis permusyawaratan kelas atau MPK. Boleh. Terus gak tahu kenapa, alhamdulillah diamanahkan lagi lanjutnya di OSIS. Iya. Cuman itu nggak jadi sesuatu yang aneh sih menurut saya. Untuk kita tetap bisa ngembangin diri, tetap bisa berdampak buat sekolah. Alhamdulillah, mau dimanapun ditaruh. Dan itu skill yang saya dapat dari 2 organisasi dan organisasi eksternal lainnya. Itu pertama, komunikasi. Tes pekerjaan, tes beasiswa, mau kemanapun, mau apapun, komunikasi itu utama banget. Pasti ada tes wawancara. Betul, pasti ada. Karena wawancara itu kan berlangsung dari mulut kita sendiri Iya. ya. Dari dalam kita, itu bakal kebuka sih orang-orang wawancara kayak gimana. Belibet atau nggak bisa gitu kan. Nah, Mesti itu. kawan. Terus ada lagi kemampuan Microsoft Office. Oke. Penting tuh kayaknya. Penting banget karena ini promosi lagi organisasi nih. Karena ini memang jadi konsentrasi bersama juga. Anak-anak muda pasti pengen semua teman-temannya itu bisa menggunakan Microsoft Office. Ngetik gak cuman 11 jari, jadi 10 jari saja cukup. Jadi jujur ini PR yang memang saat ini juga perusahaan-perusahaan manapun butuh. Ketika kita mau daftar, oke, jangan pekerjaan dulu deh, beasiswa. Kita mengharapkan beasiswa. Sedangkan kita untuk buka office tuh kalau nggak dikasih PR sama guru informatika, apaan sih ini office nih? Aduh, ini langganan apa sih? Nggak ngerti gue nih. Aduh, ngetik apa nih? Sedangkan kita masih begitu kalau nggak dikasih tugas untuk praktek ya. Iya. Nah, Pasti kadang ngapain ya? iya, pasti ya kan. Mau apa, mau bikin apa gitu ya. Karena Iya, kita iya. spreadsheet pakai Udah sama lah. dengan ya formula kan. Betul. Ngetik sama dengan aja udah. BTW ini buat jumlahin semuanya apa ya? Kadang kan Betul. hal sekecil itu pun kita masih nggak tahu dan masih tabu gitu. Dan jujur ketika apalagi saya udah bahasa sekarang tuh agit udah Oke, agit. udah agit. Udah kelas 3 udah agit. Udah mulai cekidot untuk beasiswa ke luar negeri, beasiswa. Apa yang harus gue persiapin nih kalau gue nggak keterima PTN? Udah coba nyari PTS. Dan hampir semua itu tadi ada wawancara. Terus belum lagi dia akan coba menguji kita dengan bikin kalau kalau di beasiswa luar negeri itu ada namanya LOA ya. Oke. Letter apa Iya. itu? Iya, itu LOA. Itu kan nggak mungkin LOA tuh ditulis pakai tangan. Apa nggak kesemutan tuh? Tangan nulis, daftar pustaka. Betul. Iya kan? Kayak, wow, banyak banget tuh. Gila, mungkin seminggu bisa tuh. Iya, lebih untuk satu LOA nih, untuk daftar satu beasiswa mungkin seminggu pun lebih. Iya, pasti. Nah, tapi ketika kita beradaptasi dengan digital, mulai kita belajar nih di organisasi kemarin nih diajarin cara pakai MS Word atau diajarin pakai formula-formula di Excel tuh ada apa aja sih yang pasti akan selalu dipakai. Pasti ya. Belum lagi nanti ini yang masih saya sendiri juga belum hafal. Oke. Itu adalah CTRL plus. Susah banget ngapalinnya. Kontrol, iya, kayak ada
kopi, Iya. terus ada kayak print dan lain-lain mungkin. Itu yang dihafal cuma CTRL Shortcut. CTRL V, udah itu doang. Memang agak apa ya? Karena banyak sih. Iya sih, memang itu terlalu banyak. Kalau formula kan masih kita bisa apalin. Oh, Betul, ini buat karena penjumlahan, formula sejujurnya kalau kita punya basic bahasa Inggris ya. Iya. Karena dia cuman max, min, average, Iya, rata-rata yang artinya mungkin rata-rata, minimal dan maksimal kan gitu ya. Nah itu sih paling dua hal itu dan jutaan pengalaman lainnya yang teman-teman dapat dalam biasanya satu periode 1 tahun ya. Satu periode tuh akan jutaan pengalaman teman-teman. Rasain gimana rasanya jadi event organizer, gimana caranya jadi jadi humas, gimana caranya jadi PDD, dan saya itu menerapkan konsep yang sama di BPH OSIS. Mungkin Tristan mengalami juga ya. Pasti mengalami. Karena kebetulan Tristan di dalam circle BPH nih. Ngalamin pokoknya BPH harus bisa. Gimana Pakai cara kerjanya Word, PDD, iya. gimana cara kerjanya sekretaris, Karena ada bendahara. emang sebenarnya kalau ngomongin pemimpin ya, Iya. kayak kan kakak ini masuk ke pemimpin nih. Dan anggota tuh sebenarnya nggak pernah salah. Iya. Ya, menurut saya nih ya, karena menurut saya anggota tuh nggak pernah salah. Ketika ada anggota yang salah, berarti yang salah adalah pemimpinnya. Iya, benar. Pasti kadang-kadang dia salahin, kayak misalkan contohnya lah sekarang yang korupsi bawah-bawahnya, yang disalahin siapa? Tetap presiden. Karena kenapa presiden nggak bisa ngatur dong, bener nggak? Kayak dan itu jadi mention banget sih. Iya, yang saya sampaikan di awal, jabatan itu bukan hadiah, bukan sesuatu yang harus dibanggakan, harus dibikin jedak-jeduk tuh. Sesuatu yang di lotre. Enggak, bukan. Jadi itu beban yang harus dipikul sampai masa jabatan itu selesai. Karena kalau kata Iwan Fals gitu ya, saudara dipilih bukan di lotre. Iya, itu kecuali di lotre boleh kita bikin jedak-jeduk, boleh bangga. Diputer aja, gitu. Dikocok mungkin ya orangnya siapa yang keluar nih namanya. Dan terus ada nggak sih kayak kakak tuh kan pernah denger gak sih kayak orang-orang yang bilang kayak sekolah ini mungkin nggak ngasih sesuatu ke kita atau negara ini nggak bisa ngasih sesuatu ke kita. Dan saya pernah denger tuh dari Presiden Amerika sendiri, John F. Kennedy. Oke. Yang saya sendiri aja nggak tahu F-nya itu apa, belum tahu. Sempet tahu cuman nggak sempet ngapal lah karena nama orang lah. Dia bilang kepada rakyat Amerika, beginilah saudara Amerika, jangan tanyakan apa yang Amerika berikan kepada kalian, tapi tanyakan apa yang kalian sudah berikan kepada Amerika. Betul. Jadi tanggapan kakak sendiri sebagai orang-orang yang meminta tuntutan atas hak mereka, tapi bahkan mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sendiri. Iya. Sekarang ini deh. Kita sesimpel, kita karena yang bahasnya organisasi nih ya, kita bahas diri sendiri dulu deh. Misal, sekolah udah ngasih kita untuk, lu siapin visi misi lu, program kerja lu, sama ketekunan hati lu. Udah dikasih nih. Lu tinggal nyiapin ini nih. Iya. Nah, abis itu kita dipilih ketua OSIS udah gratis. Kitanya diem cuma nyiapin visi misi program kerja, dipilih. Kita nggak ngeluarin duit untuk ini sembako nih. Nih kelas ini dapat uang kas. Suntikan uang kas sekian. Kan nggak perlu gitu kan. Benar-benar. Itu tuh udah gratis dan sekolah manapun jamin saya kasih tantangan buat teman-teman yang nonton di sini, silahkan cari sekolah yang melarang anaknya berprestasi. Betul. Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada sih kayaknya. Karena semua sekolah butuh murid dan semua murid butuh sekolah. Nah makanya kalau dari saya sama tadi sependapat juga, nggak usah lah nanya sekolah bisa ngasih apa buat kita kalau kita gini. Jalanin aja dulu. Iya betul Karena semua jalan ini kalau nggak direstuin sekolah, ya sudah. Ya nggak mungkin jalan dulunya. Betul.
Oke, kita udah cerita panjang banget nih kayaknya nih. Udah berapa nih? Udah setengah jam lewat ya? Iya. Kayaknya udah dari jam 3 tadi, jam 4 ya? Iya, 30 menit lebih ya. Dari sepanjang perjalanan kakak ini, saya menyimpulkan bahwa seorang pemimpin lahir dari orang yang mungkin dulunya dihina. Oke. Sebagai kakak sendiri kan dulu dibully dan Iya, sekarang iya. menjadi seorang pemimpin yang mungkin memimpin banyaknya para perorganisasi. Kayak gimana ya? Kakak ini memimpin OSIS gitu. OSIS itu kan lebar gitu. Mungkin ini adalah suatu anugerah juga sih buat Iya. saya juga bisa dengar cerita yang kakak alamin dari awal mungkin masuk ke SMA sampai jadi ketua OSIS. Saya mau ngucapin terima kasih sih atas cerita-ceritanya. Mungkin kita udah bahas dari tren-tren saat ini, masalah saat ini, Iya. sampai organisasi-organisasi. Kayak menurut saya ini udah cukup banget kak. Oke, udah ya. Sebagai seorang yang terinspirasi dari cerita kakak juga, saya mau ucapkan terima kasih banyak udah mau bantu kita di podcast perdana kita nih. Oke. Ini bukan Coki Siwatang kan ngolah-ngolah? Oh bukan. Kita, Oke. saya nggak bisa Oke. ngolah. Siap. Mungkin wow banget sih ceritanya tadi, mungkin bakal menjadi motivasi buat adik-adik kelas kita dan teman-teman kita yang seperjuangan juga. Semoga aja Kamanyu ini tambah sukses dan Amin. kalau lagi cari beasiswa dimudahkan untuk mendapatkannya. Amin. Karena Thank you. lihat dari CV lumayan ya. Boleh cek LinkedIn sama Instagramnya. Boleh kepoin Instagramnya ya teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Manyu dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya Tristan Alfian Ramadan. Dan saya Bima Mukti Prasetyo. Kami izin mengundurkan diri teman-teman.